Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afifah Ducan Pautina dengan NIM 1514224140. Saya dari jurusan PGSD kelas 1F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan lingkungan dalam mata kuliah manajemen kelas. Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan, sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Menurut Huta Barat, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami itu meliputi keadaan suhu dan kelembapan udara, sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia. Pengelolaan lingkungan belajar atau kelas itu mempunyai konsep, yaitu pengelolaan peserta didik atau siswa. Perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka aturan-aturan sekolah pun terkait dengan pengelolaan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas Maka aturan-aturan sekolah pun terkait dengan pengelolaan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar dapat dibagi dua, yaitu lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Sedangkan lingkungan belajar outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolahan. Dalam artian lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya museum, masjid, monumen, dan lapangan. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu ada 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas agar pembelajaran berlangsung secara kondusif, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip diantaranya yaitu 1. Merefleksikan selera anak atau child taste. 2. Berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak. Yang ketiga, berpihak pada efisiensi pembelajaran. Anak usia dini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya bersifat unik, masa potensial, bersifat spontan, ceroboh dan kurang perhatian, aktif dan energi,
egosentris, rasa ingin tahu, berjiwa petualang, memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi, cenderung mudah frustasi, serta memiliki rentan perhatian yang pendek. Hasil proses perkembangan yang terjadi pada diri setiap anak berbeda antara anak yang satu lainnya, dan hasil perkembangan di dalam diri seorang anak berbeda dengan kemampuan satu dengan lainnya. Pengalaman yang diperoleh anak memiliki efek kumulatif dan tertunda pada pengembangan individu anak. Proses perkembangan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi arah kemajuan, organisasi, kompleksitas, dan internalisasinya. Perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam dan termaksud lingkungan sosial yang beragam dan konteks budaya masing-masing. Anak-anak adalah pembelajar aktif dan mereka membangun pengetahuannya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yaitu ada memahami sifat yang dimiliki siswa, memahami perkembangan kecerdasan siswa, mengenal siswa secara perorangan, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.